Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Bayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menguasai lautan, membangun candi megah, dan menyatukan pulau-pulau ribuan tahun lalu. Itulah Majapahit, kejayaan yang kini nyaris terlupakan. Apa rahasia di balik kebesaran dan kehancurannya? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Kerajaan Majapahit, yang berdiri sekitar tahun 1293 di Jawa Timur, adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Berpusat di wilayah Trowulan, dekat Mojokerto, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah Raja Hayam Wuruk dan patih legendarisnya, Gajah Mada. Kerajaan ini bukan hanya kekuatan politik, tetapi juga pusat budaya, perdagangan dan agama yang menyatukan Nusantara. Majapahit muncul setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, ketika Raden Wijaya, pendirinya, mengusir pasukan Mongol yang menyerang Jawa pada 1293. Dengan kecerdikan politik, Wijaya membangun kerajaan yang akhirnya menguasai wilayah dari Sumatera hingga Papua, bahkan memengaruhi kerajaan-kerajaan di Thailand dan Kamboja. Pelabuhan seperti Tuban dan Gresik menjadi pusat perdagangan internasional, menghubungkan Jawa dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Struktur sosial Majapahit sangat maju. Kerajaan ini memiliki sistem pajak, birokrasi terorganisir, dan angkatan bersenjata yang kuat, termasuk armada laut yang mengendalikan jalur perdagangan Malaka dan Selat Sunda. Budaya Hindu-Buddha bercampur dengan tradisi lokal, menciptakan seni, sastra, dan arsitektur yang megah, seperti Candi Penataran dan naskah Nagara Kretagama. Fakta menarik. Menurut Nagara Kretagama, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup 98 kerajaan bawahan, menjadikannya salah satu imperium maritim terbesar di dunia pada masanya. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada Segebirulan dalam Semi Momrin, Sasri Masas 9, di bawah Hayam Wuruk, yang memerintah dengan Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, janji untuk tidak menikmati palapa, kenikmatan duniawi, hingga mempersatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan seperti Sunda, Bali, dan Palembang, memperluas pengaruhnya hingga ke ujung timur Indonesia. Ekonomi Majapahit berkembang pesat berkat perdagangan rempah-rempah, beras, dan kain. Pelabuhan-pelabuhan Jawa menjadi titik temu pedagang dari berbagai benua, dengan mata uang tembaga dan emas yang dikenal sebagai kepeng. Sistem irigasi dan pertanian yang canggih memastikan surplus pangan, mendukung populasi besar di ibu kota Trowulan yang diperkirakan mencapai 80.000 100.000 jiwa. Budaya Majapahit juga bersinar. Sastra seperti Kidung Sunda dan Pararaton menceritakan kisah kepahlawanan, sementara seni wayang kulit dan tari berkembang sebagai hiburan elit dan rakyat. Candi-candi seperti Sukuh dan Ceto mencerminkan perpaduan spiritual Hindu-Buddha dengan kepercayaan lokal, menunjukkan toleransi agama yang luar biasa untuk zaman itu. Fakta menarik, Gajah Mada tidak hanya jenderal, tetapi juga diplomat ulung. Ia menggunakan pernikahan politik untuk memperkuat aliansi, seperti pernikahan Hayam Wuruk dengan putri kerajaan Sunda, meski akhirnya memicu konflik tragis bubat pada 1357. Trowulan, ibu kota Majapahit, adalah kota metropolitan pada masanya. Penggalian arkeologi mengungkapkan jaringan kanal, pasar, dan kompleks candi yang menyerupai kota-kota modern. Rumah-rumah bangsawan dibangun dari batu bata merah, sementara rakyat jelata tinggal di rumah kayu. Sistem kanal canggih mengatur banjir dan mendukung perdagangan, mirip dengan Venesia kuno. Penduduk Trowulan hidup dalam masyarakat multikultural. Pedagang Tiongkok, India, dan Arab tinggal di kawasan khusus. Sementara kuil Hindu dan Buddha berdiri berdampingan dengan tempat ibadah lokal. Wanita memiliki peran penting, dengan beberapa bangsawan wanita memimpin wilayah bawahan atau menjadi penutur sastra. Artefak seperti patung terakota, keramik Tiongkok, dan perhiasan emas menunjukkan kemakmuran Trowulan. Salah satu peninggalan terkenal adalah Candi Tikus, kolam ritual yang mungkin digunakan untuk upacara keagamaan. Situs lain, seperti Segaran, menunjukkan kolam besar untuk keperluan irigasi dan rekreasi. Fakta menarik,
Arkeolog menemukan pipa tanah liat di Trowulan, bukti sistem saluran air yang maju, menunjukkan bahwa Majapahit memiliki teknologi infrastruktur setara dengan peradaban besar seperti Romawi. Namun Trowulan juga menyimpan misteri. Banyak situs arkeologi rusak akibat pertanian modern dan kurangnya pelestarian, menyisakan pertanyaan tentang skala sebenarnya kota ini. Beberapa sarjana bahkan menduga Trowulan lebih luas dari yang diperkirakan, mungkin mencakup wilayah seluas 100 km persegi. Meski megah, Majapahit mulai melemah setelah kematian Hayam Wuruk pada 789. Konflik suksesi, perang saudara, dan pemberontakan melemahkan kerajaan. Salah satu pukulan terbesar adalah Perang Paregreg, 444-1416, ketika dua pangeran, Wikramawardhana dan Brewirabumi, memperebutkan takhta, membelah kerajaan. Faktor eksternal juga berperan. Munculnya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 menggeser pusat perdagangan dari Jawa ke Selat Malaka, mengurangi pendapatan Majapahit. Sementara itu, penyebaran Islam di pesisir utara Jawa, melalui kesultanan seperti Demak, menantang dominasi Hindu-Buddha Majapahit. Pada 1478, Demak di bawah Raden Patah, yang konon keturunan Majapahit, menyerang Trowulan, menandai akhir ibu kota. Namun, Majapahit tidak langsung runtuh. Beberapa sumber menyebutkan kerajaan ini bertahan hingga awal abad ke-16, meski hanya sebagai bayangan kejayaannya. Faktor lain, seperti bencana alam, letusan gunung atau banjir, dan perubahan iklim yang mengganggu pertanian, kemungkinan mempercepat kehancuran. Fakta menarik. Legenda menyebutkan bahwa Trowulan dihancurkan dalam satu malam oleh serangan Demak, tetapi arkeologi menunjukkan kerusakan bertahap, mungkin akibat perang dan pengabaian. Mengapa Majapahit terlupakan? Tidak seperti Mesir atau Romawi, catatan tertulis Majapahit terbatas, dan banyak naskah hilang akibat perang dan kolonialisme. Kolonial Belanda dan Portugis di abad ke-16 lebih fokus mengeksploitasi rempah-rempah daripada melestarikan warisan lokal, menyebabkan banyak situs Majapahit terbengkalai. Meski runtuh, warisan Majapahit tetap hidup di Indonesia modern. Budaya Hindu-Buddha Majapahit memengaruhi seni, bahasa, dan tradisi di Jawa, Bali, dan beyond. Wayang kulit, gamelan, dan seni ukir Bali adalah keturunan langsung dari estetika Majapahit. Bahasa Kawi yang digunakan dalam naskah-naskah Majapahit menjadi cikal bakal bahasa Jawa modern. Politik Majapahit juga membentuk konsep persatuan Nusantara. Sumpah Palapa Gajah Mada sering dianggap sebagai inspirasi bagi semangat nasionalisme Indonesia, dengan gagasan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, yang mencerminkan keragaman kerajaan. Bahkan lambang Garuda Pancasila, simbol negara Indonesia, terinspirasi dari mitologi Hindu Majapahit. Peninggalan fisik Majapahit, seperti Candi Penataran, Candi Jabung, dan Gapura Wringin Lawang, masih berdiri sebagai bukti kehebatan arsitektur mereka. Namun, banyak situs di Trowulan terancam oleh urbanisasi dan kurangnya dana pelestarian. Upaya arkeologi modern, seperti penggalian dan pemetaan Ti Gede, berusaha mengembalikan kemegahan Trowulan. Tetapi, tantangan seperti banjir dan kerusakan lingkungan tetap ada. Fakta menarik. Beberapa sarjana percaya Majapahit memiliki pengaruh hingga ke Filipina dan Maluku, dengan artefak Jawa ditemukan di situs-situs arkeologi di wilayah tersebut, menunjukkan jaringan perdagangan yang sangat luas. Warisan Majapahit juga hidup dalam cerita rakyat. Legenda Ken Arok, Raden Wijaya, dan Gajah Mada masih diceritakan, sementara mitos tentang Keris Empu Gandring dan kutukan kerajaan menambah aura mistis. Namun, kurangnya kesadaran global tentang Majapahit membuatnya sering diabaikan dibandingkan peradaban seperti Angkor atau Inca. Majapahit adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia, dengan sistem politik, ekonomi, dan budaya yang canggih. Kejayaannya menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya penerima pengaruh asing, tetapi juga pelopor dalam perdagangan, seni, dan diplomasi. Kisah Majapahit menginspirasi kebanggaan nasional dan mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Namun, pelestarian warisan Majapahit menghadapi tantangan. Banyak situs arkeologi di Trowulan digunakan untuk pertanian atau bangunan modern, dan hanya sebagian kecil yang telah digali. Perubahan iklim, seperti banjir dan erosi,
juga mengancam candi dan artefak. Pendanaan untuk penelitian dan pariwisata budaya masih terbatas, meski situs seperti Trowulan mulai menarik wisatawan lokal dan internasional. Di masa depan, teknologi seperti realitas augmented dan pemindaian lidar bisa membantu merekonstruksi Trowulan secara digital, membawa kejayaan Majapahit kembali ke publik. Pendidikan tentang Majapahit juga perlu diperkuat, baik di sekolah maupun melalui media, untuk memastikan generasi mendatang menghargai warisan ini. Fakta menarik. Beberapa arkeolog menduga Trowulan memiliki pelabuhan kuno yang kini terkubur, menunjukkan bahwa Majapahit mungkin lebih terhubung dengan dunia maritim daripada yang kita pikirkan. Penemuan ini, jika dikonfirmasi, bisa mengubah pemahaman kita tentang skala kerajaan. Majapahit bukan hanya masa lalu. Ini adalah cermin untuk masa depan. Kisah kejayaan dan kehancurannya mengajarkan kita tentang kekuatan persatuan, pentingnya inovasi, dan kerapuhan sebuah peradaban. Dengan menghidupkan kembali cerita Majapahit, kita bisa membangun masa depan yang menghormati akar budaya kita. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar, apa yang paling menarik dari kisah Majapahit menurutmu? Sampai jumpa pada update berikutnya.